Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelompok 3 mengangkat dongeng yang berjudul Angsa Ajaib dan Telur Emasnya. Kami beranggotakan Rizka Maria Algipti sebagai narator, Syifa Faujiah sebagai ibu tani, dan Darin Fairuz Zahira sebagai anak ibu tani. Selamat menyaksikan. Di suatu desa yang asri, hiduplah keluarga petani yang terdiri dari ibu tani dan anaknya. Dalam keseharian, hidup mereka dipenuhi keterbatasan karena belum memiliki ladang sendiri. Dari pagi hingga sore, keduanya harus bekerja di ladang milik majikannya. Pada suatu malam, ibu tani merasa sangat lapar dan meminta anaknya untuk memasakkan apa saja yang bisa diolah menjadi bahan makanan. Sayangnya tidak ada satupun bahan makanan yang tersedia di rumah. Mereka pun hanya bisa menahan lapar seharian, menunggu esok hari untuk meminjam uang kepada majikannya. Namun, keesokan harinya, sang majikan menolak memberikan bantuan karena ibu tani belum membayar tumpukan hutang sebelumnya. Alhasil, keduanya pun pulang ke rumah tanpa berhasil membawa uang untuk membeli bahan makanan. Di tengah perjalanan pulang dari ladang, seekor angsa dengan bulu yang bersih sehingga tampak sangat cantik berjalan pelan ke arah mereka. Sepertinya kita bisa membawa angsa itu pulang ke rumah. Wah, iya Bu. Sepertinya angsa ini tidak ada yang punya. Iya nak, ibu juga tidak pernah melihat pemilik angsa itu. Betul kata Ibu. Aku juga tidak pernah melihat ada warga yang memelihara angsa. Kita bawa saja angsa itu pulang. Betul apa katamu? Kita bisa merawat angsa itu dan nanti jika angsa itu semakin banyak, kita akan mendapatkan penghasilan dengan menjual angsanya. Benar Bu, kita bisa meletakkannya di kandang ayam kita yang dulu. Setelahnya, ibu tani dan anaknya pun melanjutkan perjalanan pulang. Mereka berdua sambil berbincang tentang rencana merawat angsa supaya bisa mendapatkan uang. Lalu, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan majikan dan menagih hutang-hutang yang belum dibayarkan. Hei kalian, bayar hutang-hutang kalian cepat. Mau sampai kapan kalian tidak membayarnya? Maaf Nyonya, saya belum bisa membayar hutang-hutang itu. Bahkan, untuk makan saja kami tidak ada. Kalian pikir saya peduli? Mau kalian sudah makan ataupun belum, itu bukan urusan saya. Yang harus kalian lakukan adalah membayar semua hutang-hutang kalian yang... Maaf Nyonya, apakah Nyonya tidak bisa memberikan keringanan waktu? Kami hanya mempunyai satu angsa ini saja. Saya tidak butuh angsa jelek itu. Saya kasih waktu kalian selama 1 minggu. Jika kalian tidak bisa membayarnya, silakan pergi dari rumah yang kalian tempati sekarang. Ibu tani dan anaknya pun sangat sedih. Mereka juga kebingungan bagaimana mungkin mereka akan bisa membayar hutangnya dalam waktu 1 minggu saja. Sedangkan mereka tidak memiliki uang sepeser pun. Mereka hanya memiliki satu angsa yang telah ditemukannya tadi. Sesampainya di rumah, sang anak pun menyiapkan kandang untuk angsa dan juga menyiapkan minum untuk angsa. Setelah itu, mereka beristirahat sambil membincangkan sesuatu. Nak, maafkan ibu ya. Ibu tidak bisa membahagiakanmu. Tidak apa-apa Bu, aku bahagia hidup bersama Ibu. Keesokan paginya, anaknya yang hendak memberi minum sang angsa dibuat terkejut karena menemukan angsa itu telah menelurkan beberapa telur emas. Ibu, sini Bu, Ibu harus lihat ini. Wah, nak, kita bisa menjual telur emas ini di pasar.
Betul Bu, sepertinya emas ini asli dan bisa dijual, lalu kita bisa membeli makanan. Sejak hari itu, kehidupan mereka sangatlah berubah. Angsa ajaib yang selalu mengeluarkan telur emasnya setiap hari membuat kehidupan ibu tani dan anaknya menjadi makmur. Telur-telur yang berharga mereka jual ke pasar. Setiap hari mereka selalu makan makanan yang lezat tanpa pernah kelaparan lagi. Hutang-hutang ibu kepada majikan semua telah dilunasi. Mereka sekarang hidup berkecukupan. Ibu, kalau seperti ini caranya, kita tidak akan pernah hidup seperti dulu lagi. Kita tidak akan kelaparan lagi, Bu. Betul sekali, kita harus menjaga angsa ini dengan baik. Agar kita tidak menderita seperti dulu lagi. Dan angsa ini akan terus mengeluarkan telurnya semakin banyak untuk kita jual ke pasar. Setiap hari mereka memperhatikan angsanya bertelur. Terkadang mereka tidak sabar dan menjadi sangat emosi ketika angsa tidak mengeluarkan telurnya. Bukan hanya keadaan yang merubah mereka, tetapi sifat dan perilaku mereka pun ikut berubah menjadi serakah. Mereka tidak akan pernah puas dan ingin selalu menambah uang lagi dan lagi. Angsa, ayo bertelur lebih banyak lagi. Aku tidak ingin kembali miskin lagi. Karena telurmu itu sangat berharga untuk kami. Iya, Angsa, janganlah menjadi pemalas. Bertelur lebih banyak lagi supaya kami semakin kaya raya. Sang anak pun merasa kesal karena akhir-akhir ini angsa bertelur lebih sedikit dari biasanya. Mereka khawatir jika angsa tak lagi bertelur, mereka akan kembali jatuh miskin dan tidak memiliki apapun. Mereka selalu menekan angsa untuk terus bertelur lebih banyak lagi setiap harinya. Sampai suatu ketika sang ibu memiliki ide untuk menyembelih saja angsa tersebut dan membelah isi perutnya supaya telur-telur emas bisa diambil tanpa harus menunggu lama. Nak, apa kita sembelih saja angsa ini? Agar kita mendapatkan lebih banyak telur lagi tanpa harus menunggu angsa pemalas itu bertelur. Apa yang kau katakan benar, Bu. Kau sembelih saja perutnya nanti, dan nanti kita bisa mengambil telur-telur emas yang sangat banyak di dalam perutnya. Dan kita akan menjadi kaya raya yang abadi. Nah, gimana nih semuanya? Cerita dongeng telur angsa emas sangatlah menarik. Makna yang dapat dipetik dari dongeng tersebut adalah dongeng tersebut mengajarkan anak untuk selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Jika tidak bersyukur, semuanya akan hilang dalam sekejap. Sifat serakah pun akan menguasai di dalam diri mereka. Kesedihan akan selalu datang dan rasa tidak puas akan selalu datang, seperti apa yang dialami oleh ibu tani dan juga anaknya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.